Halo hororis, bertemu lagi dengan Rizky Fast di channel ini. Kali ini, aku akan membawakan cerita Nenek Sirah bagian kedua. Kalian pasti penasaran kan gimana kelanjutannya? Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke lanjutan ceritanya. Selamat menyimak. Cukup lama aku berusaha membuka gembok penghubung rantai besi yang melilit menggabungkan kedua pagar itu. Sampai akhirnya aku berhasil juga membukanya. Sudah karatan gemboknya, gumamku sambil melihat gembok yang sudah terpisah dari rantai besi itu. Perlahan aku memasuki halaman rumah itu. Assalamualaikum, ucapku. Lalu aku berhenti sejenak. Dari halaman itu, aku menghadap dua rumah tua di satu halaman selebar 15 meter. Di sisi kiri pandanganku tampak sebuah rumah selebar 8 meter dan panjang 12 meter. Lengkap dengan teras berukuran sedang di depan dan teras yang lebih kecil di belakang rumah itu. Catnya masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Dindingnya putih, pintu dan jendelanya berwarna kuning dengan variasi garis hijau di setiap profilannya. Itu adalah rumah induk, rumah yang ditempati almarhum kakek dan nenekku. Aku juga tinggal di sana sampai kelas 3 SD, sebelum pindah ke kota SM karena keinginan ayahku agar anak-anaknya bisa beroleh pendidikan yang lebih layak. Sementara di sebelah kanan pandanganku tampak rumah yang lebih kecil dengan lebar 6 meter dan panjang 8 meter, bercat hijau dan berdinding putih yang tampak sangat usang. Rumah itulah yang ditempati bapak dan ibuku sebelum pindah ke kota SM. Di antara kedua rumah itu, ada lorong kecil sekitar 1 meter yang tembus ke halaman belakang. Semua anak kunci sudah kucoba masukkan ke lubang kunci di pintu itu. Tapi semuanya nggak bisa untuk membuka pintu itu. Kalau harus kupaksa lebih keras, aku takut kunci-kunci ini ada yang patah. Lalu aku berpikir untuk mencari inisiatif lain, bagaimana caranya biar aku bisa masuk ke dalam rumah ini. Tiba-tiba, terdengar suara seperti ban pecah di jalan depan rumah. Seketika aku menoleh. Jelas sekali aku mendengar suara itu. Tapi kenapa tidak ada apa-apa di jalan itu? Hanya suara pohon bambu beradu di seberang jalan. Dulu aku paling takut sama suara bambu itu. Suaranya seperti nyanyian murka yang siap memakan siapa saja yang mendengarnya. Bulu kuduku kembali berdiri. Teringat sosok yang di tikungan yang kulihat tadi waktu aku menuju ke sini. Aku mencoba menepisnya. Aku tertegun sejenak melihat pemandangan di depan rumah ini. Sampai akhirnya aku melanjutkan inisiatifku. Aku menuruni tangga teras itu, berjalan ke samping rumah, memasuki lorong 1 meter menuju halaman belakang. Aku lihat di belakang rumah yang lebih kecil itu nampak sumur berdiameter kurang dari 2 meter, masih lengkap dengan katrol di atasnya. Setelah sumur itu ada kamar mandi bertembok semen seadanya dengan pintu seng berbingkai kayu. Di samping kamar mandi ada surau kecil yang sudah lama tak terpakai.
Bahkan terakhir aku ingat, surau itu sudah menjadi gudang untuk barang-barang yang tidak terpakai lagi. Surau itu terbuat dari kayu dan berdinding anyaman bambu. Meskipun bolong dindingnya sudah tampak di sana-sini, nyatanya surau itu masih ada sampai sekarang. Sesudah melewati surau itu, aku sampai ke halaman belakang. Aku berbelok ke kiri, ke arah teras belakang rumah. Masih sama, tak ada yang berubah di teras belakang. Ada kamar ukuran 3x3 di sisi kanan teras itu. Seingatku, kamar ini tak pernah dikunci, karena sejak dulu memang kuncinya sudah rusak. Aku dorong pintu kayu yang tak bergagang itu. Alhamdulillah, ucapku. Ranjang dan kasurnya masih ada. Sebuah ranjang besi kuno dengan kasur kapuk dan spray putih polos, dengan 2 bantal ada di atasnya. Di sampingnya ada lemari kayu dengan cermin oval dan sebuah meja kuno yang tampak usang dan kotor sekali. Lalu aku berpikir untuk menyeka tubuhku, karena untuk mandi terlalu dingin dengan cuaca yang seperti ini. Mudah-mudahan airnya nyala, gumamku. Kalau dulu sih air di tempat ini selalu nyala, karena rumah ini berada persis di bawah sumber mata air yang sengaja dialirkan ke pemukiman padat yang ada di bawahnya. Dan hebatnya lagi, sumber mata air itu belum pernah kering meskipun hampir dipergunakan seluruh pulau ini. Aku buka tas ranselku untuk mengambil peralatan mandi. Sayup-sayup terdengar suara gamelan ditabuh di kejauhan. Suaranya seperti menyayat hati. Bulu kuduku merinding mendengarnya. Oh iya, ini malam Jumat, pikirku. Aku baru ingat, di pulau ini ada kejadian mistis yang terjadi setiap malam Jumat. Kampung di atasku, tempat sumber mata air tadi, mempunyai situs batu yang menyerupai gamelan lengkap dengan gongnya. Anehnya, batu gamelan itu akan berbunyi setiap malam Jumat. Lebih anehnya lagi, suara itu hanya terdengar dari kejauhan, sementara di dalam kampungnya sendiri suaranya tidak terdengar. Logikaku juga nggak nyampe menjelaskannya, tapi itulah yang terjadi. Sehingga kita sudah terbiasa dengan suara itu. Mungkin karena aku sudah lama tidak mendengarkannya, menjadi menakutkan rasanya. Aku melangkah menuruni teras, berbelok ke kanan menuju lorong ke kamar mandi. Tepat di pojokan surau menuju kamar mandi, aku terdiam. Urat-urat kakiku lemas, tak bisa berbuat apa-apa. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tidak bisa membayangkan wajahku sendiri saat itu. Bagaimana pucatnya wajahku, bagaimana gemetarnya tubuhku. Aku melihat seorang wanita tua dengan rambut terurai menutupi sebagian wajahnya, duduk di surau itu dengan kaki tergantung. Rambutnya putih, tak ada satupun rambut hitam yang tersisa. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menjerit, melangkahkan kaki saja rasanya sudah tak mampu. Berat sekali. Mulai dari bahu sampai ke kaki seperti terbebani. Sampai akhirnya rambut itu tersibak. Dari penerangan lampu kuning 5 watt yang ada di teras belakang, samar-samar kulihat wajahnya. Sudah tadi datang, Den.
Suaranya berat, tapi masih kukenali. Nenek Sirah. Belum habis ketakutanku. Wanita itu mengangguk. Aku sedikit lega, tapi aku masih merinding. Wajahnya seperti layu. Mungkin karena sudah sangat tua, pikirku. Nenek Sirah adalah asisten rumah tangga almarhum nenekku. Usianya kurang lebih sama dengan nenekku. Nenek Sirah sudah menjadi asisten keluarga nenekku dari usia belasan tahun. Pernah berhenti sebentar waktu menikah, tapi tak lama kembali karena suaminya meninggal saat melaut. Nenek Sirah punya seorang anak yang tinggal 5 km dari tempat ini. Nenek Sirah adalah pengasuh setiap bayi dan anak-anak yang lahir di rumah ini, mulai dari ayahku sampai aku sendiri. Aku jadi ingat ketika bapakku menyebut nenekku 2 tahun lalu. Bapakku sempat bilang kalau nenek Sirahlah yang menjaga rumah ini. Tapi kenapa semalam bapakku bilang rumah ini sudah lama tidak ditempati? Sudahlah, terlalu capek untuk berpikir sekarang. Nenek Sirah terus mengayunkan kakinya, lalu tersenyum kembali, seolah mempersilahkan aku ke kamar mandi. Ya sudah, Nek, aku seka dulu. Gerah seharian belum mandi, mana kena hawa air laut lagi. Kembali dia hanya mengangguk dan tersenyum. Aku terus berjalan ke kamar mandi. Badan sudah lumayan segar rasanya. Lumayan ada nenek Sirah. Gak lagi merasa sendiri, pikirku. Saat aku sampai di ujung lorong, di antara rumah dan surau tadi, aku menoleh ke arah surau. Ternyata nenek Sirah sudah tidak di sana. Mungkin nenek Sirah sudah tidur, pikirku. Lalu aku menaiki teras itu. Kulihat ada sesuatu di meja marmer. Agak kaget juga aku melihatnya. Ada teh panas dan pisang goreng 5 biji di piringnya. Nenek Sirah masih ingat juga kesukaanku. Tanpa pikir panjang, aku minum teh panas itu. Selanjutnya aku cicipi sebiji pisang gorengnya. Memang benar-benar enak rasanya, apalagi di suasana dingin seperti ini. Sementara suara gamelan sayup-sayup masih terdengar. Aku sudah mulai terbiasa lagi dengan suara itu. Tapi kenapa ada yang lain malam ini ya? Bulu kuduku timbul tenggelam seiring waktu. Tiba-tiba aku merinding kembali, tanpa tahu apa sebabnya. Dari teras belakang, aku melihat bangunan berbentuk L yang meneruskan rumah utama. Tepat di belakang kamar yang sedang aku tempati tadi, ada bekas kolam ikan yang sudah tidak berair. Ada 2 pohon delima di sana. Lalu ada 3 kamar sejajar ke belakang. Seingatku, kamar pertama sesudah kolam itu adalah kamar nenek Sirah. Di sebelahnya adalah ruang makan. Lalu di pojokan L-nya adalah dapur. Berbelok ke kanan ada 2 ruangan gudang yang berhadapan dengan teras rumah utama dan surau yang kulewati tadi. Semua ruangan dihubungkan dengan satu koridor yang lebarnya kurang lebih 2 meteran.
Kubungkukkan tubuhku, menopang daguku di atas kedua tanganku yang bersilang di atas beton pembatas teras. Sampai akhirnya aku berputar untuk mengambil pisang goreng dan teh manis di meja di belakangku. Akan tetapi, aku kembali kaget. Nenek Sirah tiba-tiba duduk di kursi rotan di belakangku. Kembali dengan kaki yang terayun lambat. Kenapa ngaget-ngagetin sih, Nek? Tak pikir nenek sudah tidur, kataku dengan jantung yang kembali berdetak kencang. Dia kembali tersenyum. Nenek belum ngantuk ya? Tanyaku. Dia hanya menggeleng. Kalau gitu tolong pijitin aku dong, Nek, pintaku. Aku bergegas ke kamar. Rebahan di atas kasur dengan posisi telungkup. Baru saja aku telungkupkan badanku, tiba-tiba Nenek Sirah sudah duduk di sebelahku. Tangannya yang kasar dan keriput mulai memijat punggungku sampai ke leher. Tenaganya masih cukup kuat, tak sebanding dengan usianya. Nenek boleh terus menjaga Aden. Tiba-tiba suara berat itu terdengar lagi. Seketika aku merinding mendengar suara itu. Saya sudah besar, Nek. Ngapain juga dijaga? Lagian nenek kan sudah sepuh. Sudah saatnya kumpul sama anak-anak dan cucu nenek, menghabiskan hari-hari tua bersama mereka. Lagian saya kan nggak di sini, Nek, jawabku ringan. Dia diam. Hanya tangannya yang kasar dan keriput yang terus bergerak memijat punggungku. Sedikit rasa aneh yang tak rasakan. Kenapa tangan ini terasa dingin? Bahkan dinginnya mengalahkan rasa kasar dan keriput yang dimilikinya. Aku hanya berpikir bahwa udara malam ini begitu dingin, membuat tangannya terasa beku. Aku nggak tahu berapa lama Nenek Sirah memijat tubuhku. Sampai akhirnya aku tertidur dengan sentuhan tangan kasar, keriput, dan begitu dingin itu. Para hororis, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutan ceritanya di bagian ketiga, yang pastinya akan semakin seru. Di dapur ini sudah tak ada perabotan, bahkan ruangannya sudah terlihat sangat kotor. Lalu di mana Nenek Sirah memasak?